Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha baik, yang selalu memberikan kepada kita yang terbaik. Mudah-mudahan seluruh nikmat-nikmat Allah yang baik ini terus kita nikmati dan sampai kita menikmati sesuatu yang paling nikmat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menyebabkan kita menikmati jamuan hidangan Allah yang bernama salat zuhur ini? Tentu karena iman kita yang hidup. Tentu karena kita di dalam hati kita ini ada iman, dan iman itu subur, iman itu hidup, dan tempat iman itu letaknya adalah di hati. Imam radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud, seorang as-sabiqun al-awwalun, dan Ibnu Mas'ud ini sangat intens mempelajari ilmu-ilmu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Ibnu Mas'ud ini dikomentari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa orang yang ingin belajar Al-Quran dengan baik seperti awal turunnya Al-Quran, maka hendaklah dia membaca seperti bacaan Ibnu Mas'ud. Begitu komentar Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus memberikan keistimewaan, keunggulan daripada Ibnu Mas'ud ini. Ibnu Mas'ud juga bukan seorang yang hanya pakar di dalam Al-Quran, beliau juga ahli hikmah. Maka di antara satu dari sekian mutiara-mutiara hikmah yang beliau sampaikan, ada satu hikmah yang Ibnu Mas'ud katakan. Beliau mengatakan begini: arba'atun min zulmatil qalbi. Ada 4 hal yang menggelapkan hati. Ada 4 hal yang menggelapkan hati. Yang pertama beliau mengatakan batanun syaba'an, perut yang terlalu penuh atau yang terlalu kenyang. Apalagi ini zuhur ini mungkin semua udah pada makan ini. Ya, jadi responnya pun dengar kajian itu seperti udah pada makan. Ya. Nah, yang respon berarti belum makan. Yang belum makan pun komentar juga, ini Ustadz kapan selesainya biar cepat makan. Ya, Islam sangat memperhatikan masalah makan. Bukan hanya soal halal yang kita masukkan, toyiban yang kita masukkan ke dalam perut kita, tetapi mengelola makanan itu masuknya pun diatur oleh Islam. Kita tidak boleh berlebihan dalam makan, karena nanti itu akan menimbulkan efek-efek yang lain. Ternyata sesuai juga dengan ilmu kesehatan. Kalau kita terlalu banyak makan, itu resikonya. Jangan disalahkan makanannya, jangan disalahkan kambingnya, jangan disalahkan ayamnya, jangan disalahkan satenya, jangan disalahkan duriannya.
ini gara-gara durian ini jadi kambuh saya ini. Bukan. Tapi semuanya itu karena kita berlebihan. Apapun sesuatu yang kalau kita lakukan berlebihan, maka itu akan menjadi efek yang mudarat bagi kita. Maka mari kita belajar untuk melapar-laparkan perut kita. Dan biasanya orang lapar itu ya kalau duduk di majelis dia ya itu sinyalnya nangkep. Tapi kalau orang ngantuk itu kan bawaan kenyang itu biasanya dia menunduk biasanya sambil dia berzikir la ilaha illallah. Dan dia sudah tidak tahu lagi tasbihnya udah kemana, alias dia sudah mengantuk, sudah tertidur. Nah yang kedua beliau mengatakan wa suhbatuz zalimin, berkawan, berteman, berkonco dengan orang-orang zalim. Maka yuk kita perhatikan man haulana, siapa yang ada di sekeliling kita. Adakah di sekeliling kita orang-orang baik yang juga memberikan manfaat bagi kita? Semakin banyak kita berkomunitas dengan orang baik, maka kita pun akan semakin baik. Dan itu nanti orang-orang zalim ya menyesal dan membiarkan pengikut-pengikutnya juga, udah itu urusan kalian, saya tidak mau berurusan lagi. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 28, yauma ya'addu zalimina, ketika orang-orang zalim itu nanti menggigit jari-jarinya saking menyesal. Ya laitani lam attakhidh, ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila, seandaikan dulu aku mengikut Rasul, seandaikan dulu aku ikut Nabi. Ya wailata laitani ittakhadtu, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Hari ini aku menyesal, hari ini aku celaka. Kenapa aku dulu berkawan seorang si fulan, laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani, dia telah menyesatkanku. Laqad adallani 'ani dzikri, dia telah menjauhkan aku dari Al-Qur'an. Coba Pak, kalau kita enggak punya teman yang ngerti Quran, maka selamanya kita enggak mau ngaji. Tapi kalau komunitas kita adalah komunitas yang senang dengan Al-Quran, senang dengan ngaji Quran, senang dengan khatam Quran, senang dengan majelis Quran, maka itu penting. Ya, harus kita punya teman, maka kita harus seleksi orang-orang yang di sekitar kita. Man haulana, siapa di sekitar kita. Yang ketiga beliau mengatakan nisyanul ma'siyati al-madiyah, melupakan maksiat yang lalu yang pernah kita lakukan. Kita kalau melakukan dosa, cepat-cepat kita lupa. Dosa yang lalu belum kita taubatin, belum kita istighfarin, kita udah berbuat dosa lagi. Coba Pak, tahun kemarin dosa apa yang kita bikin? Bulan kemarin dosa apa yang sudah kita lakukan? Nampaknya kita cepat-cepat melupakan. Padahal Allah masih mencatat, Allah masih mengingat, dan Allah belum menghapusnya. Kita sudah menghapuskannya dari ingatan kita. Nah itu juga salah satu yang dapat menggelapkan hati kita. Yang keempat adalah tulul amal, terlalu panjang angan-angannya. Orang sudah kemana-mana, orang sudah bergerak, orang sudah berbuat, dia masih dalam hayalan. Dan tentu hayalannya adalah hayalan duniawi. Maka jangan sampai kita ditipu oleh dunia yang sangat menipu ini. Dengan jatah umur kita yang terlalu terbatas, jangan sampai kita berpikir untuk dunia kita lalu kita lupa apa sesungguhnya yang harus kita persiapkan. Mudah-mudahan nasihat ini yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud ini bermanfaat buat kita semuanya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.